Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang selalu rindu melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, selamat pagi, selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Bapak Ibu, pagi ini kita mau melihat pernyataan Tuhan Yesus kepada seorang pemuda kaya. Kita cukup kenal kisah ini, diambil dari Matius 19 ayat yang ke-21. Dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, ini sebuah pernyataan yang bukan pernyataan yang ringan nih. Ini bukan pernyataan biasa-biasa. Ini sebuah pernyataan yang mengarahkan seseorang, kalau dia mau menjadi sempurna, maka dia harus memberi dirinya dengan sepenuh hatinya. Memang kita melihat bahwa orang ini, kalau melihat keseluruhan perikop, orang ini diberkati Allah. Dia punya berbagai hal, dia sudah punya kesempatan melakukan berbagai hal juga di usianya yang masih muda. Sungguh orang yang diberkati Tuhan, betul ya? Tetapi ketika dia dalam dirinya ada dorongan bahwa dia tidak bisa hanya seperti orang-orang lain mungkin pada waktu itu yang mengharapkan hidup dengan nyaman, lalu matinya diharapkan masuk surga, bertemu dengan bapak leluhur mereka, Raja Daud, Bapak Abraham. Tetapi ketika dalam dirinya merasakan dorongan-dorongan, lalu datanglah dia kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak bisa melihat bahwa ini sebuah kejadian biasa, ini kejadian tidak biasa. Dan ini ada orang yang begitu diberkati secara materinya, secara fisiknya, tetapi kemudian dalam hati merasa ada yang kurang. Dan orang itu memang sudah betul datang kepada Yesus Kristus. Tetapi memang kita melihat bahwa orang-orang yang melakukan hukum Taurat selalu berfokus pada tidak boleh ini, tidak boleh itu, sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Tetapi Tuhan Yesus lalu mengarahkan orang ini, apakah betul engkau melakukannya dengan memberi dirimu, dengan memberi hatimu, dengan sungguh-sungguh membagikan apa yang engkau miliki itu, ataukah engkau berbagi tetapi dengan kelebihanmu? Sehingga saudara, Tuhan Yesus tidak memarahi orang ini. Ini bukan orang yang salah kaprah, salah jalan, tetapi orang ini adalah orang yang merindukan tingkat lebih lanjut dari kehidupan Taurat yang sudah dia lakukan, tetapi lalu Roh Kudus mendorongnya untuk mencapai tingkatan yang lebih lanjut. Memang betul bahwa dalam hati kita sendiri yang tahu apakah betul motivasi kita ketika melakukan sesuatu, apakah kita berfokus pada diri kita sendiri, pada harta kita, pada ketakutan-ketakutan tidak bisa memiliki sesuatu atau berbagai hal di masa depan, sehingga saat ini kita harus mengupayakan sedemikian rupa, ataukah kita memang sedang mengupayakannya untuk Tuhan. Itu hanya diri kita yang tahu. Tetapi tentu di perjumpaan dengan Tuhan Yesus ini, pemuda itu hatinya Tuhan tahu juga, sehingga tidak semua orang diminta untuk menjual segala sesuatunya, tetapi tantangan paling tinggi, tantangan terbesar bagi pemuda itu adalah menjual segala sesuatunya. Dia bisa memberi dari kelebihannya, tetapi dia tidak mau melakukan itu, dan itulah yang jadi masalahnya. Padahal kalau kita lihat secara keseluruhan, apapun yang dimiliki oleh seorang manusia adalah sejatinya bukan milik dia ya, tetapi milik Allah. Milik Allah yang dititipkan kepadanya. Dan kalau Allah mau pakai itu semua, saya kira seperti yang Tuhan Yesus katakan, apakah kamu mau memberikan seluruh hidupmu? Kalau kamu mau sempurna, berikanlah semuanya. Kamu bukan orang tidak baik, kamu bukan orang jahat, kamu memberi, kamu berderma sejak muda,
kamu tidak mengecilkan orang-orang yang berputus asa, misalnya kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya. Tetapi kalau kamu mau sempurna, kalau kamu merasa jaminan hidupmu di masa depan kurang besar, kurang meyakinkan, oh saudara, pemuda ini memang ditantang Tuhan Yesus untuk mari datang hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, berilah dirimu. Saudara, sekali lagi kita ditantang pada pagi hari ini seperti pemuda ini. Apakah kita sudah memberi diri kita dengan sungguh-sungguh? Apakah kita membatasi sikap-sikap kita? Bagian yang ini boleh saya lakukan dengan sungguh-sungguh, bagian ini belum, mohon maaf Tuhan. Tetapi sejatinya kita tidak memberi dengan sungguh-sungguh, tidak mau melepaskan itu. Tantangan bagi kita pagi ini, saudara, apakah kita mau seperti pemuda itu dan kemudian mengambil sikap yang tidak sama dengan pemuda itu? Kita datang kepada Tuhan lalu kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, aturlah. Tuhan, Engkaulah yang pemilik segalanya. Aturlah Tuhan. Saya ini hamba Tuhan, hanya mengikut aja. Apakah kita mau seperti itu ya, saudara? Karena kalau kita membandingkan pemuda ini misalnya dengan kehidupan Nuh misalnya, Nuh yang dianggap saleh. Alkitab tidak menuliskan Nuh sebagai orang yang saleh dengan satu peristiwa kebaikannya saja. Tetapi orang yang saleh itu diakui oleh Allah di dalam banyak kehidupannya, dia melakukan dengan taat. Dia melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan memberi dirinya. Itulah sebabnya dia tahan membangun Bahtera sampai 100 tahun. Itulah sebabnya dia sekalipun hanya dengan keluarganya bisa bertahan melewati ratusan hari di atas laut diombang-ambing. Setelah sekian tahun mungkin diejek-ejek oleh tetangganya karena membangun Bahtera di atas gunung, bukan di pinggir laut. Atau kita juga ingat bahwa Ayub, bagaimana Ayub dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang saleh. Tidak ada orang yang saleh di dunia selain Ayub, seperti Ayub. Saudara, dia tidak maju dari satu peristiwa yang baik saja. Kemajuan yang Ayub alami, berbagai peristiwa sudah dia lewati. Saudara, pemuda ini bukannya tidak baik. Kita semua juga mungkin bukannya tidak baik. Tetapi kalau kita mau sempurna, saudara, marilah kita ditantang untuk memberi diri kita, memberi dengan hati kita. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa, terima kasih Engkau terus mengingatkan kami supaya kami terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, menuju keserupaan dengan Kristus. Kami tahu sulit sekali Tuhan. Ada banyak tantangan juga, tetapi ketika kami membawanya ke dalam tangan Tuhan, membawanya ke hadapan Tuhan, kami yang tidak berguna ini, yang tidak berdaya ini, dimampukan oleh Roh Kudus, diajar terus-menerus untuk bangkit kembali setiap kali kami jatuh. Dan kami mau memberi diri kami Tuhan dengan sepenuhnya, dengan sepenuh hati kami kepada Tuhan, kepada pimpinan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Kami sambut tangan-Mu pagi ini dan kami mau menyerahkannya dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala ketidakberdayaan kami di dalam kuasa Roh Kudus saja. Dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami. Amin. Tetap semangat saudara, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.